Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi kawan semua bersama Sony Mahewal jalan-jalan. Kali ini saya akan mengajak kalian jalan-jalan di makam Sekar Tanjung dan di sekitarnya ada apa saja nih. Kita yang pertama akan menuju ke Belik Sinangka ya, sebelum masuk ke area makam Sekar Tanjung ini kawannya. Ini terlihat bangunannya cukup baru ya ini kawannya. Ada balai-balai, ada tempat-tempat yang apa ya, luas ini kawannya untuk para peziarah atau mampir ke sini ini kawan. Ya juga beliknya ini sudah dibangun ya kawan. Yang sekitarnya itu sudah diberi bangunan yang berwarna merah ya, seperti red carpet di Hollywood. Ini ada juga padasan atau pancuran ya kawan. Dan ini juga ada tempat pembakaran tupa ini kawan, yang tupanya merah. Dan Belik Sinangka sendiri ini airnya sudah berwarna hijau, ada tumbuhan-tumbuhan lumut sepertinya ini kawannya. Ini saya akan mencoba untuk mengambil airnya ini sebentar lagi kawannya. Oke. Di dalam ember ini airnya terlihat hijau ya kawan, tandanya ditumbuhi ganggang-ganggang hijau ini kawan. Bakteri-bakteri fotosintesis yang membuat air ini berwarna hijau. Dan di dekat belik ini juga ada musola kecil ini kawannya, yang digunakan untuk para pengunjung. Untuk kesejarahan dari Belik Sinangka sendiri ya masih simpang siur ya kawan, nggak jelas begitu. Namun menurut warga sekitar bahwa Belik Sinangka ini digunakan untuk dulu orang yang mau ke makam bersuci dulu di sini. Sebelum memasuki dari komplek makam Sekar Tanjung ini kawannya, ini kita melewati sebuah belik lagi dulu ini kawan. Ini dinamakan Belik Pengilon menurut warga sekitar ya kawan, karena memang yang belik yang satu ini airnya lebih jernih dibanding Belik Sinangka ya kawan. Dan karena kejernihannya itu diibaratkan sebagai seperti pengilon itu kalau bahasa Indonesia itu seperti kaca ya, untuk bercermin pengilon itu ya kawan. Ini terlihat airnya cukup jernih nih kawan dibanding yang tadi ya kawan, sangat jernih sekali. Kemudian tepat sebelum pintu masuk ke makam ini, di bawahnya ada sebuah batu besar yang diberi rumah-rumahan ini kawannya. Ini dinamakan batu Mbah Resmi katanya kawan. Entah ini maksudnya apa ya kawan. Ini batunya yang permukaannya sudah dihaluskan ya kawan, seperti prasasti tapi tidak ada tulisannya kawan. Saya kira malah ada inskripsinya, ternyata kosong ya kawan. Ataukah dulunya ada inskripsi yang tertulis di batu ini, entahlah kawannya. Yang pasti setelah saya teliti ini ternyata kosong, tidak ada apa-apanya. Dan ini batu ini masih digunakan oleh warga untuk ritual sesuatu ya kan, entah ritual apa nih. Oke, kemudian setelah dari batu Mbah Resmi kita akan memasuki komplek dari makam Sekar Tanjung. Oke, kita akan menuju ke sana.
di dalam komplek makam Sekar Tanjung ini terdapat beberapa makam yang bercirikan era Mataram Islam ya kawan. Seperti ini terlihat Go Purnamasidi yang merupakan sepertinya ulama ya kawan. Dan ini makam Sekar Tanjung sendiri. Yang ini juga era Mataram Islam. Kita coba ke sebelahnya lagi nanti setelah dari makam ini. Selanjutnya kita akan menuju ke makam Sekar Tanjung ya kawan, yang menjadi titik utama kita akan menjelajahinya. Kita akan menelitinya. Ini terdapat nisan yang era Mataram Islam ya, ini tipe nisan Hanyokrokusuman ya, seperti yang terlihat di gambar ya. Dan tipe-tipe itu adalah buku tentang nisan-nisan tipe Hanyokrokusuman atau era Sultan Agung Kerajaan Kesultanan Mataram Islam yang ada di Jawa Tengah ini kawannya. Untuk dari segi literasi yang saya pelajari ini kawan, Sekar Tanjung sendiri tokohnya masih samar ya kawan, tidak sulit didapatkan keterangan yang jelas. Hanya saja dari segi arkeologis nisan yang digunakan adalah tipe nisan Hanyokrokusuman atau era Mataram Islam Sultan Agung ya kawan. Untuk kesejarahan dari Sekar Tanjung sendiri saya tidak berani berpendapat terlalu banyak kawan, karena saya sulit mendapatkan literasi tentang sejarah beliau. Hanya dari segi arkeologis memang misalnya tipe Hanyokrokusuman era Sultan Agung ya, kawan. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan ya kawan. Oke. Kemudian ini ada makam lagi ya kawan, unik. Ini terbuat dari bahannya batu karang ya kawan, seperti yang ada di Lamongan di Jawa Timur ini. Misalnya terbuat dari Lamongan era 1800-an nih katanya, yang teman-teman yang ahli batu nisan. Ini terdapat kubah yang merupakan ciri khas dari ulama pada masa itu. Dan ini ada juga di sudut yang lain ada makam yang misalnya pecah nih, juga eranya Mataram Islam juga ini kawannya. Ciri-cirinya sama yang terlihat tadi, cuma ini di sudut yang lain di komplek makam ini, karena emang makam di sini tuh luas ya kawan, di desa saya lupa ini desanya, desa Pasekaran Batang ya kawannya masuknya. Dan ini juga yang ada di pohon-pohon sengon ya kawan, ini juga ada sebuah nisan yang berlogo Purnamasidi ya. Juga Mataram Islam juga yang ada inskripsi tulisan Arab, tapi entahlah kawan ya. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Dadah.